Jadi dia udah pengen punya anak, terus dari keluarga juga suka nanya-nanya, kapan nih hamil, kapan nih hamil. Jadi dia ada pressure semacam itu punya peranan yang cukup besar untuk bisa saja mengalami kehamilan palsu ini. Hai Mams, selamat datang kembali di channel YouTube Gue Sehat. Mams, pernah dengar nggak sih tentang bayi hilang dalam kandungan? Kok serem ya? Yuk langsung aja kita bahas di video Ask the Expert ini bareng satu narasumber dokter yang udah nggak asing lagi nih Mams. Hai Mams, ketemu lagi dengan saya Dr. Dara. Saya dokter kandungan dari Brawijaya Hospital Saharjo. Oke, dok mau nanya nih, bener nggak sih sebenarnya janin tuh bisa hilang dalam kandungan? Soalnya tuh banyak banget mitos yang beredar di masyarakat. Bahkan tuh ada yang bilang katanya bayi atau janinnya tuh diambil sama jin nih. Serem banget ya dok ya. Gimana dok? Silakan penjelasannya. Oke, jadi memang istilah bayi hilang dalam kandungan itu sebenarnya istilah yang kurang tepat. Lebih tepat barangkali kita sebut itu sebagai suatu kehamilan palsu. Atau ada juga kondisi yang dibilang kehamilan kosong. Nah, ini berbeda cerita nih, Uli. Kalau kehamilan kosong, itu diistilahkan blighted ovum. Jadi, itu benar secara klinis terjadi kehamilan, tetapi tidak disertai adanya janin. Ini biasanya memang ada gangguan, semacam gangguan genetik lah ya, atau gangguan kromosom. Nah, yang mungkin ditanyakan Uli tadi adalah kehamilan palsu. Kehamilan palsu itu, yang namanya palsu artinya nggak bener ada gitu loh. Jadi, kehamilan palsu atau pseudo pregnancy ini memang secara medis itu kita bisa melihat ada pasien yang mengalami hal semacam itu. Tapi sebenarnya pasien ini tidak hamil, tetapi dia merasa hamil. Nah dok, penyebab hamil palsu itu apa ya dok? Ya, jadi kehamilan palsu ini lebih erat kaitannya sama faktor-faktor atau masalah-masalah psikis ya. Jadi contohnya pada orang-orang yang mungkin punya tekanan ya, dia punya masalah fertilitas, dia lama mau punya anak tapi belum punya anak, sehingga ada gangguan dalam tanda petik di kepalanya, di otaknya. Jadi kerja antara otak ke indung telurnya itu ada masalah. Kita istilahkan kerja dari hipotalamus, pituitari, dan ovarium. Itu ada mekanisme kerja lah ya dari otak kecil sama indung telur. Mekanisme kerja inilah yang mengeluarkan hormon. Ketika mekanisme kerja dari 3 organ tersebut tidak normal, tentunya hormonnya pun jadi terhambat. Makanya dia tidak mens. Itu pula kadang-kadang kalau ada masalah-masalah yang lain, perutnya jadi kayak agak sedikit kembung. Karena dia tidak mens, dia perutnya agak membesar, terus badannya dia asam lambungnya bisa naik, dia ada mual-mual, sehingga dia merasa dia hamil. Nah, itu biasanya seperti itu umumnya. Dia merasa dia hamil, itu poinnya. Bukan dokter yang menilai dia hamil. Nah, terus dok, hamil palsu ini tuh kalau diperiksa USG itu ada janin atau enggak dok? Kalau kehamilan palsu, tidak ada kehamilan. Sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan USG, tentunya kita tidak akan melihat adanya kantong kehamilan atau bahkan janin di dalam rahim. Jadi rahim itu normal seperti orang biasanya, yang mungkin membedakan biasanya dinding rahimnya doang yang sedikit menebal. Biasanya itu aja. Lalu dok, siapa ya yang berisiko mengalami hamil palsu ini? Ya, itu tadi yang sempat saya singgung di sebelumnya ya. Jadi wanita-wanita yang punya tekanan psikis biasanya dia punya masalah infertilitas ya. Jadi dia udah pengen punya anak, terus dari keluarga juga suka nanya-nanya, kapan nih hamil, kapan nih hamil. Jadi dia ada pressure semacam itu punya peranan yang cukup besar untuk bisa saja mengalami kehamilan palsu ini. Juga pada orang-orang yang punya masalah seperti PCO, Polycystic Ovarian Syndrome, itu kan dia juga nggak mens tuh. Dan juga pada wanita-wanita yang punya masa lalu yang kurang baik, dalam artian dia pernah mendapat kekerasan seksual, macam itu ya. Jadi ini erat sekali kaitannya sama faktor psikis soalnya. Jadi orang-orang yang semacam itu berpotensi untuk bisa saja mengalami kehamilan palsu ini. Walaupun kehamilan palsu ini memang jarang terjadi. Oke, emang berarti faktor resiko dari kehamilan palsu ini tuh didominasi sama faktor psikis ya dok ya? Ya, utamanya seperti itu. Oke, nah terus dok, kehamilan palsu ini gimana ya dok berakhirnya? Apakah nanti gejalanya akan hilang sendiri atau apakah harus ditangani dengan khusus nih? Gimana? Nah, biasanya kehamilan palsu ini bisa dia baru mulai nyadar ketika wanita tersebut dia udah keburu mens.
Karena keburu mens, dia datang ke dokter. Dokter periksa, kemudian dokter menganalisa bahwa, oh ya jangan-jangan memang kamu nih nggak hamil. Atau ketika dia sudah tidak mens, dia ada mual, dia udah merasa hamil nih. Dia merasa hamil. Dia datang ke dokter kandungan. Dokter periksa. Dokter biasanya lakukan pemeriksaan USG. Kosong. Dokter lakukan pemeriksaan hormon kehamilan, beta HCG. Nilainya rendah. Berarti kan orang ini nggak hamil. Dari situlah dokter bisa menjelaskan sama pasien bahwa kamu ini nggak hamil, tetapi mungkin tidak mens karena ada faktor-faktor semacam ini. Oke. Nah dok, lalu gimana ya cara mencegah kehamilan palsu ini? Nah, biasanya karena ini erat faktor psikis di sini, biasanya kita menyarankan pasien untuk melakukan memperbaiki kehidupan sosialnya. Jadi dia disuruh berinteraksi, mencari hobi yang baru, membuat dirinya itu lebih produktif lah. Dalam artian dia bersosialisasi. Karena dengan begitu dia dapat menekan mungkin stresnya itu. Dibandingkan dia mungkin di rumah sendiri, kepikiran, tidak haid, kemudian ya karena faktor-faktor tekanan psikis itu muncullah kehamilan palsu yang semacam tadi itu. Oke, jadi kalau untuk mencegahnya ini berarti berhubungan sama bisa ke dokter psikiater juga ya dok ya? Nah, kalau umpamanya memang ini erat sekali masalah mentalnya, psikiatrinya, itu betul katanya Ulu. Itu memang biasanya kadang-kadang pengobatan itu perlu ada pengobatan-pengobatan dari dokter psikiater. Jadi dokter ahli jiwa, ya kan? Memang yang menjadi problem, orang selalu menganggap kalau ke dokter ahli jiwa atau psikiater, dia ini dalam tanda petik gila. Padahal tidak, yang namanya gangguan jiwa itu kan tidak harus selalu semacam yang kayak kita lihat orang di pinggir jalan. Ya. Gangguan kejiwaan itu kan mulai dari kita suka termenung, kita suka marah-marah, kayak termasuk ini juga gangguan kejiwaan. Dan memang ini bisa dibantu oleh dokter-dokter ahli kesehatan jiwa. Nah dok, ini juga penting nih diketahui sama Mams. Gimana ya cara membedakan hamil palsu sama hamil beneran dok? Nah, jadi yang paling gampang jika kalian telat haid, bisa saja muncul atau tidak ya gejala mual, mungkin kalian akan berpikir, ih jangan-jangan hamil nih. Cara yang paling gampang adalah beli alat tes kehamilan atau istilahnya test pack yang bisa kita mudah dapat di supermarket ya bahkan atau bahkan di apotik bisa dibeli tanpa perlu resep dokter. Dan lakukan pemeriksaan test pack itu lewat urin. Nah, kalau dia ada 2 garis atau 1 garis, satunya remang-remang, kemungkinan besar itu hamil. Gitu loh. Tetapi kalau umpamanya test pack-nya 1 garis, tetapi tetap tidak mens, dan bahkan ngerasa ada yang aneh perubahan di badan ya, kayak orang hamil dibilang badannya jadi nggak enak, payudaranya mengencang, atau bahkan mual muntah. Kalau test pack tetap 1 garis atau negatif, langkah selanjutnya periksa ke dokter. Jadi dari situ dokter bisa menilai karena pemeriksaan USG dilanjutkan dengan pemeriksaan darah, hormon kehamilan di darah itu akan lebih akurat untuk menentukan wanita tersebut ini hamil atau tidak. Oke, berarti emang benar-benar cuma gejalanya aja ya dok yang menyerupai gejala ibu hamil gitu. Sebenarnya kalau di test pack juga umumnya itu kalau emang hamil palsu ya berarti cuma muncul 1 garis ya? Pasti negatif istilahnya karena nama hamil palsu kan dia tidak hamil gitu. Terima kasih dok udah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sama-sama. Oke, nah Mams sekarang jangan lagi ya percaya mitos-mitos seputar bayi bisa hilang dalam kandungan. Kalau Mams punya cerita atau punya pengalaman seputar topik ini bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.